Jumpa lagi dengan saya Vanda Reni dalam Indonesia Raya, Jelajah Sains. Smart people for smart country. Bisa berpotensi memicu gempa setara dengan magnitudo maksimalnya 7. Jadi kalau ada pergerakan yang kira-kira menimbulkan kelongsoran, maka sirine Smart people, minggu-minggu yang lalu saya sudah mengajak Anda wisata edukasi ke KST Soekarno Cibinong Bogor, lalu ke KST B.J. Habibie Serpong Tangerang Selatan, lanjut lagi ke KST Jakob Salatun Rumpin Bogor, kawasan konservasi ilmiah Kebun Raya Purwodadi Pasuruan Jawa Timur. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda semua wisata edukasi ke daerah yang sejuk nih. Kota tua bersejarah, kota yang eksotis, romantis, serta surganya penikmat kulineri dan juga fashion. Mana lagi kalau bukan Paris Van Java Bandung. Tapi tunggu dulu, kita ke sana nih ya bukan buat jajan atau belanja, melainkan untuk mengintip sebuah kawasan pusat riset yang fokus pada layanan teknologi, informasi, dan komunikasi. Apa sih itu? Kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun atau lebih familiar dengan sebutan KST Samadikun. Smart people, mungkin di antara kalian semua nih ada yang bertanya, kenapa sih harus dinamakan kawasan sains dan teknologi Samaun Samadikun? Siapa sih Samaun Samadikun itu? Beliau adalah seorang insinyur, pendidik, dan ilmuwan yang dikenal sebagai Bapak Mikroelektronika. Profesor doktor yang banyak menerima penghargaan dan jabatan penting di negeri ini, sempat pula menjabat sebagai Ketua LIPI. Sebelum lembaga tersebut melebur menjadi lembaga riset dan sains lainnya, menjadi BRIN saat ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi penamaan KST ini sudah pas dan selaras antara nama dan yang menjadi fokus layanannya. Ayo kita intip. Kawasan Sains dan Teknologi keempat di bawah naungan BRIN ini diresmikan oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko tepat pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-27 10 Agustus 2022 di Cibinong, Bogor. Kawasan Sains dan Teknologi yang berada di Cisitu, Bandung ini berdiri di atas tanah seluas 21.690 meter persegi dengan 2 tower, 2 gedung berarsitektur modern, dan 1 workshop. KST Samadikun difokuskan sebagai pusat riset teknologi informasi dan komunikasi. Pusat-pusat riset di KST ini fokus pada pengembangan berbagai teknologi cerdas. KST Samaun Samadikun ini fokus riset terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Pusat-pusat riset di bawah KST Samaun Samadikun ini mengembangkan teknologi cerdas, termasuk kecerdasan artifisial dan big data. Jumlah laboratorium di KST Samaun Samadikun ini terdapat 16 laboratorium, diantaranya lab preparasi kimia, lab instrumentasi pencitraan, lab instrumentasi cerdas, lab ergonomi dan kesehatan, lab printer 3D printing, lab device elektronika, lab radiasi pangion, lab karakterisasi dasar, lab otonom, lab mikroelektrik,
lab radiofrekuensi, laboratorium optik, laboratorium pengolahan sinyal, laboratorium antena, laboratorium komputasi, dan terakhir laboratorium komputer. Berlokasi di KST Samaun Samadikun, Pusat Riset Kebencanaan dan Geologi yang merupakan salah satu pusat riset di Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN, tengah melakukan riset dan observasi di zona sesar Lembang. Sesar aktif yang berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi ini mendapat perhatian khusus dari tim pusat riset dengan melakukan kegiatan penelitian yang dinamakan Penelitian Ancaman Gerakan Tanah di Zona Sesar Lembang untuk mendukung pembangunan sistem peringatan dini sesar Lembang serta sarana penelitian dan edukasi. Penelitian ini dilakukan untuk membangun sistem pemantauan ancaman longsor lereng tanah dan batuan pada zona sesar Lembang, khususnya area Gunung Batu. Jadi Indonesia ini berada di wilayah tektonik aktif, yang mana kita memiliki 295 sesar aktif berdasarkan peta yang kita hasilkan di tahun 2017 dengan Pusat Studi Gempa Nasional, dan juga memiliki 127 gunung api. Salah satu sesar aktif yang terletak paling dekat dengan kantor kami di Bandung adalah sesar Lembang, yang merupakan sesar aktif dengan panjang 29 km dan bisa berpotensi memicu gempa setara dengan magnitudo maksimalnya 7. Dari situ kita harapkan hasil riset yang kami hasilkan nanti bisa kami serahkan ke pemerintah bekerja sama untuk menghasilkan implementasi berupa pengeluaran kebijakan-kebijakan, rencana kontingensi, rencana penanggulangan bencana, rencana pengurangan risiko bencana, dan juga untuk nanti kita bisa bridging proses edukasi kepada masyarakat. Jadi sistem observatori sesar Lembang yang kita kembangkan harapannya bisa mensupport proses edukasi ke masyarakat dan juga untuk policy making pemerintah berbasiskan dengan data science atau evidence based policy making. Nah, jadi dengan adanya data ini nanti bisa menjadi masukan untuk kajian risiko bencana, bagaimana dampaknya, itu bisa kita jawab, dan juga bagaimana pergerakan dan aktivitas dari sesar Lembang ini. Aduh, maaf pemirsa, ini saya sedang mengamati garis sesar Lembang. Ternyata panjang juga ya. Seandainya nih ya, terjadi aktivitas pergerakan sesar Lembang ini akan berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi. Ya, kita sih berdoa aja ya, semoga ini tuh nggak terjadi. Karena di zona aktif sesar Lembang itu ada area Gunung Batu yang di sekitarnya itu padat akan pemukiman. Belum lagi kalau dampak guncangannya itu sampai ke kota Bandung. Gimana ya? Kalau pendapat saya sih ya, nggak usah tinggal dekat-dekat situ deh. Ya tapi gimana ya, masyarakat tuh udah terlanjur bermukim di sana. Maklum lah, mereka ini kan awalnya nggak tahu bahwa daerah itu adalah zona sesar Lembang yang sangat beresiko untuk ditinggali sebenarnya. Nah, sebaiknya kita dengerin langsung aja nih penjelasan dari ahlinya yang turun langsung melakukan penelitian ke lapangan. Simak penjelasannya. Di sini kita berada di Gunung Batu, tepatnya di garis sesar Lembang. Sesar Lembang sendiri merupakan sesar aktif yang berada 10 km dari pusat kota Bandung dan memanjang sekitar 29 km. Sesar Lembang merupakan sesar aktif yang berpotensi menyebabkan gempa sebesar 6,5 sampai 7 magnitudo. Dari siklus gempanya, sekitar 160 sampai 560 tahun sekali. Pada tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun pelepasan akhir, jadi prediksinya adalah tahun pelepasan gempa. Makanya alat-alat monitoring dipasang di beberapa tempat di sekitar sesar Lembang. Salah satunya adalah di area Gunung Batu ini. Potensi dari gempa sendiri antara lain adalah timbulnya gerakan tanah, yaitu longsoran, banjir, likuifaksi. Di Gunung Batu ini,
karena struktur geologinya yang sangat kompleks, maka dari BRIN membangun alat pemantau untuk pergerakan tanah. Salah satunya adalah tiltmeter, kemudian ada extensometer, dan crackmeter. Tiltmeter ini untuk sensor sebagai pergerakan kemiringan dengan rentang 90 derajat X dan Y. Akurasinya sekitar 0,1 derajat. Sedangkan untuk extensometer, rentangnya sepanjang 100 cm dengan akurasi 0,1 mm. Untuk crackmeter sendiri kita pasang dengan rentang paling jauh adalah 10 cm. Bagi yang ingin memperoleh datanya, bisa langsung menghubungi ke BRIN, atau dari BRIN sendiri sebenarnya sudah menyiapkan bentuk peringatan berupa sirine. Jadi kalau ada pergerakan yang kira-kira menimbulkan kelongsoran, maka sirine yang berada di gateway, yang berada di masyarakat Langensari itu akan berbunyi. Jadi riset saya ini tentang kebencanaan. Jadi saya memiliki ide bagaimana caranya menyelamatkan korban bencana alam dan regu penyelamat atau tim medis itu dapat dengan cepat memberikan pertolongan dengan keadaan awal korban bencana alam. Jadi alatnya ini ditempatkan di bagian lengan, kemudian sensornya menggunakan pulse. Pulse sensor ini digunakan untuk mendeteksi detakan jantung manusia, apakah dia masih hidup atau dalam kondisi yang sudah hampir meninggal gitu. Jadi alat ini mengirimkan data sejauh 15 km pada kondisi line of sight, jadi tanpa halangan. Dan kondisi dengan halangan itu saya uji bisa mencapai 3 km. Kenapa menggunakan LoRa? Kenapa tidak menggunakan Wi-Fi atau perangkat yang lain? Karena LoRa ini dia memiliki keunggulan yaitu long range, ya. Jadi dia memiliki jarak jangkau yang cukup jauh gitu dibandingkan dengan Wi-Fi. Kemudian dia tidak membutuhkan bandwidth atau kapasitas yang besar untuk data rate, sehingga kita bisa mengirimkan data sensor. Pasien atau korban bencana alam ini bisa tertangani dengan cepat, seperti itu. Di laboratorium ini kami dan tim melakukan karakterisasi sifat fisik tanah dan batuan. Juga kami melakukan selain penelitian di lapangan yang sampelnya lalu kami bawa ke lab untuk dikarakterisasi sifat fisik dan keteknikannya. Kami juga melakukan simulasi bencana geologi di laboratorium, simulasi fisik bencana geologi di laboratorium, antara lain misalnya seperti yang dapat kita lihat di sini ada simulator longsor dan juga amblesan tanah. Khususnya untuk simulasi amblesan tanah di laboratorium, kami mencoba mensimulasikan proses amblesan tanah yang terjadi di Bandung Timur, yaitu di daerah Gede Bage. Kami mengambil sampel tanah dari berupa tanah lempung endapan danau dari Gede Bage yang kami susun di box eksperimen, di model box. Di model box tersebut kami isi dengan air dan juga kami memasang sensor pergerakan tanah untuk memantau amblesan tanahnya, dan juga memasang sensor tekanan pori untuk memantau tekanan air pori yang ada di pada model box sensor. Kemudian kami melakukan simulasi yaitu dengan memompa air tanah yang ada pada model box eksperimen dan memantau berapa penurunan tanah yang terjadi. Kemudian kami juga memberikan beban, plat-plat beban, mensimulasikan beban bangunan yang ada di Cekungan Bandung. Tugas melaksanakan penelitian di bawah Organisasi Riset Kebumian dan Maritim tidak hanya fokus pada penelitian kebencanaan dan geologi semata, namun penelitian iklim dan atmosfer pun menjadi fokus penelitiannya. PRIMA atau Pusat Riset Iklim dan Atmosfer sebagai pelaksana kegiatan fokus pula melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
serta invensi dan inovasi di bidang sains iklim dan atmosfer. Karena iklim dan atmosfer sangat vital dalam mendukung kehidupan di planet bumi dan mempengaruhi aktivitas di seluruh sektor pembangunan. Apalagi saat ini dengan adanya pemanasan global, suhu rata-rata atmosfer laut dan permukaan bumi mengalami peningkatan secara intensif yang pada akhirnya akan berdampak pada perubahan cuaca yang tidak menentu. Pusat Riset Iklim dan Atmosfer memiliki tugas utama yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sains iklim dan atmosfer. Pusat Riset Iklim dan Atmosfer memiliki 4 fokus riset utama. Yang pertama adalah sains iklim, sains atmosfer. Yang ketiga adalah adaptasi iklim dan atmosfer, serta teknologi pengembangan iklim dan atmosfer. Penelitian tentang iklim dan atmosfer ini sangat penting, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan serta kemampuan dari mitigasi bencana alam, khususnya bencana hidrometeorologi, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta untuk mencapai Sustainable Development Goals. Salah satu penelitian yang kami lakukan di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer adalah terkait dampak dari perubahan iklim terhadap kondisi di wilayah Indonesia. Data menunjukkan bahwa bumi semakin memanas dari tahun ke tahun. Apa dampaknya bagi wilayah Indonesia? Pertama adalah peningkatan kejadian cuaca ekstrim seperti hujan badai. Kedua adalah perluasan kemarau di musim-musim kering. Dua dampak ini adalah salah satu kesimpulan yang muncul dari hasil penelitian Pusat Riset Iklim dan Atmosfer. Dari peningkatan kejadian cuaca ekstrim baik hujan dan kekeringan, ini bisa membawa ke arah bencana meteorologi yang lebih sering. Kejadian banjir, kejadian longsor akan terjadi lebih sering di musim-musim penghujan. Sementara kekurangan suplai air, permasalahan di lingkungan seperti kebakaran hutan, akan semakin sering terjadi ketika musim kemarau. Ini adalah permasalahan bencana hidrometeorologi yang wajib diketahui oleh publik dan diantisipasi ke depan nanti. Smart People, gimana episode kali ini? Keren banget kan? Banyak sekali pengetahuan yang kita dapat. Tadi sudah dibahas tentang zona aktif sesar Lembang yang perlu sekali kita ketahui. Terus nyambung bahas iklim dan atmosfer. Nggak berhenti sampai di situ aja pemirsa. Saya juga akan suguhkan tentang riset kelautan atau maritim, di mana BRIN tengah melakukan penelitian tentang radar pendeteksi gelombang atau untuk mendeteksi tsunami. Abis itu, oh iya, buat Anda yang punya hobi berkebun, saya akan ajak Anda untuk melihat-lihat bagaimana berkebun atau bertani dengan cerdas. Pokoknya dalam episode kali ini saya kasih banyak deh, biar anak-anak Indonesia semakin pintar dan bertambah cerdas. Ingat ya Mas Editor, pokoknya riset pendeteksi gelombang dulu deh, baru smart farming. Oke, thank you. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian saya yang terkait radar pendeteksi gelombang. Untuk base-nya sendiri atau dasarnya sendiri kami menggunakan radar dari navigasi kapal yang kami modifikasi di penelitian kami. Untuk radar pengembangan navigasi kapal ini kami mendeteksi klater yang berupa gelombang laut itu sendiri yang kami deteksi sebagai objek. Jadi kami menggunakan pembalik dari nantinya untuk di sinyal processing-nya. Jadi yang kami deteksi sekarang bukanlah objek-objek laut lain selain gelombang, tapi sekarang yang kami deteksi adalah gelombang lautnya. Di kegiatan tahun ini kami mengembangkan precision agriculture, di mana ada 7 sensor yang dipasang di pertanian, tepatnya di lahan cabai. Ke-7 sensor itu adalah sensor electric conductivity, sensor pH tanah, sensor suhu tanah,
sensor N, P, K, dan terakhir adalah sensor suhu tanah. Dari ketujuh sensor itu kemudian dikumpulkan datanya, diolah menggunakan pemodelan artificial intelligence, menggunakan metode reinforcement learning, sehingga bisa mengambil keputusan kapan pompa nutrisi akan menyala. Yang membedakan riset kita dengan riset yang sebelumnya, kebanyakan riset precision agriculture itu dilakukan di sistem hidroponik dengan menggunakan greenhouse. Nah, kita langsung di lahan petani, langsung ditanam di tanah yang terbuka. Bagaimana petani menggunakan alat? Tentunya kita melakukan sosialisasi sebelum menggunakan alat tersebut. Petaninya bisa memantau menggunakan aplikasi Android. Dari aplikasi Android itu bisa dipantau berapa kadar nutrisi saat itu, berapa kelembaban tanah, berapa nutrisi tanah, berapa pH tanah, sehingga bisa melihat pertumbuhan data secara real time. Halo, kok bengong? Masih mau lanjut? Ya, nggak bisa. Pertemuan kita kan dibatasin waktu. Tapi nggak usah khawatir. Informasi cerdas dari KST Samaun Samadikun ini masih ada sambungannya di minggu depan pastinya. Untuk itu, pastikan untuk terus mengikuti program yang mencerdaskan ini. Smart people, bencana adalah bahaya. Datangnya selalu tiba-tiba. Untuk itu, kita harus selalu terjaga dan siaga. Teknologi bukanlah apa-apa bagi bencana, tapi setidaknya teknologi bisa memberitahu kita kalau ancaman bencana itu ada. Sampai ketemu lagi minggu depan, tetap dalam Indonesia Raya, jelajah sains. Smart people for smart country. Sampai jumpa!